Di dalam kamar terlihat hanya kegelapan saja, dan dari celah pintu itu ada bau rambut yang basah. Raka langsung lari turun tangga, tapi pas sampai di lantai 2, dia sadar sesuatu. Bandung tahun 2021. Di daerah belakang kampus swasta di daerah Ciumbuleuit, ada satu kos murah 3 lantai yang penghuninya tidak pernah bertahan lama. Bukan karena tempatnya jelek, bukan karena ibu kosnya yang galak, tapi karena hampir semua orang yang pernah tinggal di kamar nomor 12 pergi secara tiba-tiba. Dan anehnya, mereka selalu pergi di tengah malam. Nama mahasiswa itu adalah Raka. Umurnya 22 tahun, mahasiswa semester akhir jurusan Desain Komunikasi Visual. Awal 2021 dia baru pindah ke Bandung dari Garut untuk menyelesaikan skripsinya. Karena uangnya mulai tipis, Raka memutuskan cari kos yang lebih murah. Sampai akhirnya dia nemu postingan di Facebook Marketplace. Bertuliskan, kos putra dekat kampus, wifi, kamar mandi dalam, 650.000 per bulan. Murah banget untuk ukuran daerah situ. Bahkan terlalu murah. Tapi waktu itu Raka gak terlalu pikir panjang. Besoknya dia langsung datang ke lokasi kosan tersebut. Alamatnya ada di sebuah gang kecil di belakang deretan laundry dan warung kopi. Gangnya sempit. Kalau 2 motor papasan, salah satunya pasti harus ngalah dulu. Di ujung gang itu ada bangunan kos 3 lantai warna krem kusam. Namanya adalah Kos Gria Cempaka. Cat temboknya mulai ngelupas, lampu terasnya redup, dan entah kenapa suasananya terasa lebih dingin dibanding di luar gang tadi. Padahal masih jam 3 sore. Yang bukakan pintu waktu itu ibu-ibu sekitar umur 50 tahunan. Namanya adalah Bu Ratna. Ramah, tapi bicaranya pelan banget. Seolah dia takut ada orang lain yang mendengarkan. Dia ngajak Raka langsung masuk. Lantai 1 lumayan ramai. Ada suara TV, suara orang mandi, dan bau mie instan dari dapur bersama. Normal, sampai akhirnya Bu Ratna bilang, kamarnya tinggal 1 aja. Lalu dia nunjuk ke arah tangga lantai 3. Anehnya, semakin naik, suasana kos itu makin sunyi. Lantai 2 masih ada suara orang ngobrol, tapi lantai 3 sepi. Benar-benar sepi, cuma ada suara kipas angin dari ujung lorong. Dan 1 lampu putih yang berkedip pelan. Kamar Raka ada di paling ujung kosan tersebut. Bernomorkan 12. Pas pintunya dibuka, kamarnya bagus. Lebih bagus dari ekspektasi. Kasur, lemari, meja kerja kecil di dekat jendela. Bahkan kamar mandinya juga bersih. Raka langsung setuju hari itu juga. Tapi sebelum turun, Bu Ratna sempat bilang satu hal aneh. Pelan banget. Kalau malam, jangan terlalu sering keluar kamar. Raka cuma ketawa kecil, dia pikir itu cuma aturan biasa aja. Malam pertama semuanya terasa normal. Raka setup laptop, ngerjain revisi, video call sama pacarnya sampai sekitar jam 1 malam. Dia mulai dengar suara krek, krek, krek. Kayak suara kursi kayu ditarik pelan di ujung lorong. Awalnya dia cuek. Ya, namanya juga kosan. Mungkin ada orang yang belum tidur, tapi suara itu nggak berhenti. Suaranya terus berbunyi. Krek, krek, krek. Dan pelan, tapi punya ritme tersendiri dan teratur. Kayak seseorang lagi geser kursi, bolak-balik di depan lorong. Dan anehnya, suara itu selalu berhenti pas Raka buka pintu kamarnya. Dia melihat lorong kosong. Gak ada siapa-siapa, cuma lampu putih redup dan suara kipas tua muter pelan-pelan. Hari berikutnya Raka mulai sadar, lantai 3 cuma dihuni oleh 3 orang aja. Dia, seorang cowok pendiam bernama Ardi, dan 1 kamar lagi yang pintunya gak pernah kebuka, yaitu kamar nomor 11. Anehnya, setiap malam
Raka selalu dengar suara air kamar mandi dari kamar itu. Kadang suara ember, kadang suara shower, kadang suara batuk kecil. Padahal, kata Bu Ratna, kamar nomor 11 udah lama kosong. Ardi adalah seseorang yang jarang ngomong. Dia adalah seorang mahasiswa teknik, kurus, muka pucat, dan hampir selalu pakai headset. Tapi suatu malam, pas Raka lagi bikin kopi di dapur bawah, Ardi tiba-tiba ngomong, "Lo dari kamar 12 ya?" Raka ngangguk. Ardi diam sebentar. Lalu dia bilang, "Sebelum lo, ada 3 orang di situ." Raka tertawa kecil. "Pindah semuanya?" kata Raka. Ardi langsung jawab. Dia cuma ngelihat ke arah tangga lantai 3. Lalu bilang pelan, "Yang terakhir pergi jam 2 pagi sih." Setelah dari situ, seminggu kemudian, Raka mulai susah tidur. Karena suara kursi itu makin sering muncul. Kadang jam 12 malam, kadang jam 3 pagi, dan selalu dari lorong yang sama. Sampai akhirnya, dia mutusin untuk pasang aplikasi CCTV dari webcam laptopnya yang lama. Laptop itu diarahkan ke pintu kamar, cuma buat iseng aja. Dan malam itu, sekitar jam 2.13 pagi, Raka kebangun. Ada terdengar suara kursi lagi. Krek, krek, krek. Tapi kali ini ditambah suara langkah kaki. Pelan, seperti tidak memakai alas kaki, dan tok, tok, tok. Berhenti tepat di depan pintunya. Raka ketakutan dan menahan napas pelan. Dan beberapa detik kemudian, ada suara. Kayak orang lagi garuk bagian luar pintu kamarnya. Raka langsung nyalain lampu. Sunyi, dan besok paginya, dia buka rekaman webcam tersebut. Awalnya normal, lorong kosong, waktu menunjukkan jam 2.13 pagi. Lalu, lampu lorong tiba-tiba redup sendiri. Dan beberapa detik kemudian, ada seseorang lewat di depan kamar nomor 12. Pelan, tapi anehnya, badannya nggak kelihatan utuh. Cuma bagian kakinya aja. Seolah kamera gagal nangkap bagian atas tubuhnya. Raka langsung merinding, karena orang itu berhenti tepat di depan pintunya. Selama hampir 2 menit malahan. Diam dan tidak bergerak. Malam berikutnya, Raka akhirnya memberanikan diri. Dia keluar kamar. Lorong kerasa dingin banget, dan waktu itu jam menunjukkan pukul 2:07 pagi. Dan untuk pertama kalinya, dia berdiri tepat di depan kamar nomor 11. Suara air terdengar jelas dari dalam, kayak ada orang yang lagi mandi. Raka pelan-pelan ngetok pintunya. Tok, tok, tok. Suara air langsung berhenti. Sunyi, dan beberapa detik kemudian, ada suara pelan dari dalam. "Jangan dibuka." Raka langsung mundur, karena itu bukan suara laki-laki. Bukan juga suara tua, tapi suara perempuan muda. Pelan banget, kayak sebuah bisikan. Padahal, selama ini, lantai 3 cuman dihuni sama para cowok. Setelah itu, Raka kembali ke kamarnya dan langsung tidur, dan keesokan paginya, Raka turun buru-buru untuk cari Ardi. Tapi Ardi gak ada, kamarnya kosong dan barang-barangnya hilang. Kayak baru pindahan semalam. Raka mulai panik, sampai akhirnya penjaga laundry depan gang bilang sesuatu padanya. "Oh, anak yang di lantai 3 ya? Yang sebelumnya juga pindah mendadak?" Raka kaget dan dia bertanya, "Kenapa emang?" Penjaga laundry itu diam sebentar, lalu bilang,
Katanya dulu pernah ada mahasiswi bunuh diri di atas sana. Malam itu hujan deras, wifi mati, lampu lorong berkedip terus. Dan sekitar jam 1.40, Raka mulai dengar suara orang nangis. Pelan dari luar kamar. Dia merasa takut dan gemetaran, lalu pelan-pelan ada sebuah suara ketukan. Tok, 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 tok. Dan suara perempuan itu muncul lagi, tepat dari balik pintunya. Dia bilang, tolong dibuka. Raka langsung ambil tasnya, laptop, dompet, dan kunci motor. Dia nggak peduli dengan itu semua. Pas pintu kamar dibuka, lorongnya kosong. Tapi kamar nomor 11 terbuka sedikit. Di dalam kamar terlihat hanya kegelapan saja, dan dari celah pintu itu ada bau rambut yang basah. Raka langsung lari turun tangga, tapi pas sampai di lantai 2, dia sadar sesuatu. Seluruh penghuni kos sedang berdiri diam di depan kamar masing-masing, ngelihat ke arah dia tanpa ngomong apa-apa. Termasuk Ardi di sana. Yang seharusnya Ardi sudah pindah secara mendadak. Malam itu Raka langsung pergi dari kos tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Dan beberapa minggu kemudian, dia dengar penghuni baru sudah masuk ke kamar nomor 12 itu. Seorang mahasiswa baru asal Tasikmalaya, dan menurut warga sekitar, ceritanya selalu sama. Mereka cuma bertahan sekitar 2 minggu sampai 3 minggu aja, lalu pergi begitu saja di tengah malam. Dan sampai hari ini lampu lorong lantai 3 kos Gria Cempaka masih sering terlihat menyala, meskipun bangunannya sudah lama kosong. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang stay sampai akhir, dan buat kalian semua yang punya rekomendasi cerita atau mungkin cerita pribadi yang mau diangkat, silakan langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Gua Dika, dan sampai bertemu di cerita berikutnya.